Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Diana Sally Elvia di channel Diana Sally Elvia, di mana channel ini membahas tentang dunia BPJS kesehatan. Nah, dulu teman-teman, aku pernah bekerja di salah satu perusahaan di daerah Sidoarjo. Nah, di situ sama perusahaannya diharuskan dibuatkan BPJS oleh perusahaan tersebut. Sedangkan aku sudah punya BPJS sendiri. Nah, berkaitan dengan tersebut, di video ini aku akan membahas bagaimana sih menyikapi atau bagaimana kalau BPJS Mandiri kita mau dirubah ke BPJS perusahaan. Ini sesuai pengalaman aku, jadi aku cuma ingin sharing ke teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua ada yang lagi ngalamin masalah yang sama atau yang lagi bingung dengan hal tersebut gitu ya teman-teman. Mbak, aku loh udah punya BPJS kesehatan, tapi di perusahaanku kok mengharuskan aku harus buat BPJS lagi ya. Aku kudu ya apa? Aku kudu piye? Nah, jadi buat kalian yang punya masalah ini, yang punya masalah yang sama kayak aku, kalian simak video ini baik-baik dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian artinya mendukung channel ini agar semakin berkembang, agar aku juga semangat untuk buat konten-konten seputar BPJS lainnya rek. Bersangkutan dengan kata piye tadi, piye mbak, nek aku udah punya BPJS Mandiri kemudian mau sama perusahaan dibuatkan BPJS lagi, aku kudu ya apa mbak? Nah, menurut pengalaman pribadi aku ya teman-teman, dulu pada tahun 2019 aku pernah kerja di salah satu perusahaan besar di Sidoarjo. Nah, pada saat aku masuk iku, rek, kebetulan saya udah punya satu kartu BPJS dari pemerintah yang memang udah lama aku punya. Nah, kebetulan di perusahaan aku itu juga membuatkan BPJS untuk karyawan barunya. Jadi setiap karyawan yang bekerja di situ itu dibuatkan BPJS oleh perusahaannya. Otomatis aku bingung kan? Mbak, aku tanya dulu ke karyawan yang lama yang kerja di samping aku. Mbak, aku udah punya BPJS ya. Kok dibuatkan lagi? Nah, gitu ya. Soalnya kan kalau BPJS-nya ada 2 kan otomatis kan nanti kan takutnya double data dan nggak bisa digunakan gitu kan ya. Nah, akhirnya aku tanya sama pihak outsourcingnya dulu, Pak, aku ini loh udah punya BPJS kesehatan. Nah, kebetulan pihak outsourcingnya ini rek, dulu seingat aku tuh dulu tanya sebelum membuatkan itu juga tanya, kamu punya BPJS apa tidak? Ya, aku jawab, iya aku punya Pak, ini dari BPJS dari desa dulu. Nah, kemudian aku sodorkan nih ke petugas ke pihak outsourcingnya. Terus kemudian BPJS ku itu diminta, dan selang berapa minggu gitu aku dikasih BPJS yang baru. Jadi buat teman-teman yang juga ngalamin masalah yang sama kayak aku, misalnya sekalian tuh punya BPJS dari sananya, sebelum kalian kerja itu udah punya BPJS, tapi perusahaan tempat kalian bekerja itu mengharuskan kalian untuk buat BPJS. Nah, biasanya itu kalian ditanya dulu teman-teman, kalian tuh punya BPJS apa enggak? Kalau enggak ya kalian langsung dibuatkan lagi. Tapi kalau kalian itu sebelumnya udah punya, biasanya tuh kalian dimintai salinan atau dimintai kartu BPJS yang asli. Nah, nanti akan diganti sama BPJS perusahaan. Aslinya BPJS perusahaan aslinya sih sama aja ya. Aku cek itu juga jadinya itu nomornya itu sama, cuma bentukannya tok beda deh. Nah, kalau nggak salah itu dulu kan aku dapat yang KIS itu. Nah, kemudian
aku dapet yang BPJS KIS itu gitu loh. Sik rek, tak golekno. Ini loh contohnya. Ini loh, kelihatan enggak ya? Ini dulu yang dari perusahaan. Dulu tuh nggak ada tulisannya gini, terus ada, cuma aslinya sama aja sih. Aslinya sama aja, cuma yang membedakan kartu Indonesia Sehat sama kartu BPJS Mandiri itu apa, NIK-nya teman-teman. Nah, gini loh. Ini kan punya aku ada NIK-nya ya. Ada yang satunya lagi jenis BPJS, yang satunya lagi itu gak ono NIK nih. Nah, jadi buat kalian, buat teman-teman yang ngalamin masalah yang sama, kalian itu punya BPJS tapi di perusahaan kalian itu dibuatkan lagi, nggak usah khawatir karena nggak akan ada double data, nggak akan ada data ganda dari pihak perusahaannya sendiri, nanti biasanya akan menguruskan gitu. Nah, cukup jelas kan? Mungkin ada pertanyaan seputar BPJS lagi, dan mungkin ada penjelasan aku yang kurang karena memang di video kali ini memang bener-bener ini pengalaman pribadi aku. Dulu aku pernah ngalamin seperti itu. Siapa ngerti kan, di antara teman-teman semua juga ada yang ngalamin masalah yang sama gitu kan ya. See you next video teman-teman. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.